Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita belajar sejenak bagaimana penyelenggaraan jenazah. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan sebaik-baiknya bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang kita laksanakan di Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan. Selamat mengikuti. Kalau sekiranya disuruh maju. Ya, biar agar tidak berlarut-larut dan tidak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadhili mutaqabbilan. Amma ba'du, di bulan Ramadan alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini untuk mendapat dia dibakar. Orang Toraja kalau dia dinyatakan meninggal dunia, maka dia ditaruh di dalam gua-gua dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan walaqad karramna bani. Tunggu, telah kami muliakan anak Adam. Kamu lahir tanpa busana, lalu diberikan baju dan buat nanti ketika berada di makam. Ini kapas. Kemudian ini di sini ada beberapa macam. Ini namanya bedak dan celak mata. Kenapa? Karena kita akan memperindah dia supaya ketika dia menghadap Allah dalam keadaan indah. Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Allah itu sangat indah, sangat baik. Allah menyukai yang baik. Ya, sedangkan sekarang sudah ada di toko-toko kembang sudah ada. Ini adalah untuk terakhir ketika kita masukkan ke dalam keranda. Jenazah masuk ke keranda, kita tutup dengan kain hijau. Ukuran badan. Jadi kita nggak bisa mereka-reka. Udah potong aja segini, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita nggak begini kita nggak takut. Iya. Oh kayak putih. Iya. Tapi kalau seandainya udah jadi di badan orang, kita akan mengatakan pocong. Kalau kita nggak begini kita nggak takut. Iya. Oh kayak putih. Iya. Tapi kalau seandainya udah jadi di badan orang, kita akan mengatakan pocong. Ya, kita potong model putih sehingga benar-benar dia tidak ada yang melekat dari bagian tubuhnya kepada kain. Terus kakinya nanti kita luruskan. Kalau seandainya nggak bisa ini, kita ikat. Ini kalau jangka waktu pengen jangka waktu yang agak lama. Tapi kalau segera nggak usah. Baik, saya minta tolong Kak Dani. Kita ukur berapa panjangnya. Di sini kami. Iya. Nah, kita ukur berapa panjang dari jenazah yang harusnya. Kita potong model gunting sehingga benar-benar dia tidak ada yang melekat dari bagian tubuhnya kepada kain. Nah, oleh karenanya nanti kita potong model gunting sehingga benar-benar dia tidak ada yang melekat dari bagian tubuhnya kepada kain. Nah, oleh karenanya kita lebihkan dari kepala ini sekitar 10 sampai 15 cm. Kemudian dari kaki ini kita lebihkan juga. Ya, kita lebihkan jangan sampai
kita lebihkan. Berarti kain kafan yang digunakan ini lebih panjang dari jenazahnya. Kita lebihkan dari kepala ini sekitar 10 sampai 15 cm. Kemudian dari kaki ini kita lebihkan juga. Ya, kita lebihkan, jangan sampai di kaki. Kita lebihkan. Berarti kain kafan yang digunakan ini lebih panjang dari jenazahnya. Potong diluruskan. Alas untuk ini harusnya panjang, cuma dapatnya ini buat bayi dapatnya. Ya biarin dah, ya. Nah, kalau sudah kita gelar seperti ini, kita bikin talinya ini 5. Ada nih. Kita bikin 5. Ini buat kepala ujung. Ini buat di dada. Kemudian yang ini buat di lutut. Buat di perut, ini buat di lutut, dan terakhir buat di kaki, di ujung kaki. Jadi kita ada 5. Pertama di ujung kepala, ya. Kalau kamu lihat alas untuk ini harusnya panjang, cuma dapatnya ini buat bayi dapatnya. Ya biarin dah, ya. Nah, kalau sudah kita gelar seperti ini, kita bikin talinya ini 5. Ada nih. Kita bikin 5. Ini buat kepala ujung. Ini buat di dada. Kemudian yang ini buat di lutut. Buat di perut, ini buat di lutut, dan terakhir buat di kaki, di ujung kaki. Jadi kita ada 5. Pertama di ujung kepala, ya. Kalau kamu lihat posisi jenazah, posisi kain kafan ini yang sebelah kepala, bagian kepala ini agak lebar, untuk bagian kaki agak ninjuk. Ya. Untuk gamis, ya, untuk gamis, karena nanti ada masuk bagian kepala, ini kita coak sedikit, panjangin aja. Kemudian jadi kita tahu ini yang disebut dengan hanut.
Ini kita sebut hanut. Jadi kita tahu ini yang disebut dengan hanut. Ini kita sebut hanut. Jadi kayak cendangannya. Setelah itu kita taburkan bunga kita tutup. Gak apa-apa kan? Cuma sekedar buat belajar. Enggak. Kan begitu. Yang penting ini udah ketahuan. Ini susunannya seperti ini. Ya, boleh. Bunga ini nanti diperuntukkan untuk separuh buat memandikan jenazah, separuh lagi nanti buat ke makam. Ini karena saya buat simulasi doang, jadi saya hanya minta cuma satu ini kita bagi 3. Satu buat kain kafan. Kalau kita tutup dengan gamis, maka ketika kainnya diangkat, dia nggak kelihatan apa-apa. Oke? Dan selanjutnya ini kapas yang kedua berfungsi untuk seluruh anggota tubuh, mulai dari telinga, rapetin. Mungkin ada yang mau bertanya nih, silakan. Ini kan tali ya? Kain batik, silakan batik tutup pakai kain, itu. Setelah tutup kain kain batik. Kain batiknya kita buka. Mungkin ada yang mau bertanya nih, silakan. Ini kan tali ya? Kain batik, silakan batik tutup pakai kain, itu. Setelah tutup kain batik. Kain batiknya kita buka. Panas nggak, Vin? Panas ya? Panas. Iya. Nanti di sini ada tali lagi sebanyak 4. Di bawah dada kita tutup. Tapi dirapikan. Ya. Ini kepala. Pak Sidik, bagaimana perasaannya hari ini setelah tutorial mengkafani jenazah? Perasaan lega. Lega. Karena awalnya saya merasa takut dan khawatir. Yang saya sampaikan ini berkaitan dengan kematian. Dan nanti kita akan disuruh untuk selalu mengingat mati, tapi kita nggak berharap untuk mati lebih cepat. Iya.
Maka dengan demikian saya tidak terlalu khawatir. Tapi ngelihat antusias anak-anak yang mencoba untuk mendengarkan, ya maka saya insya Allah saya yakin ini ada manfaatnya, Iya. walaupun tidak sekarang. Oke, kalau gitu pesannya apa nih buat anak-anak nih? Pesan-pesannya buat anak-anak, ya cobalah kamu sampaikan ke orang tua kamu untuk selalu siaga dalam kematian, karena kita tidak tahu kapan mati itu akan datang dan kepada siapa kematian itu akan menjelang. Oke, terima kasih Pak Yuk, Sidik. sama-sama.